Astaga, para ilmuwan memprediksi akan ada letusan gunung berapi yang mungkin jadi salah satu yang paling merusak dalam sejarah spesies kita loh. Ada 1 dari 6 kemungkinan letusan ini terjadi pada abad ini, dan itu bisa mengubah iklim secara drastis dan mengancam jutaan nyawa. Pada Januari 2022, gunung berapi Hunga Tongai Hunga Ha'apai meletus di Samudra Pasifik Selatan, menciptakan ledakan yang sangat besar. Letusan ini menimbulkan tsunami hingga ke Jepang, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tonga sendiri terkena dampaknya dengan kerugian hampir 20% dari seluruh perekonomian negara. Para peneliti di Niels Bohr Institute di Copenhagen telah mempelajari sampel es dari Greenland dan Antartika, dan temuan mereka cukup mengkhawatirkan dengan prediksi adanya potensi bencana gunung berapi global. Mereka mengatakan ada kemungkinan letusan yang jauh lebih besar, 10 hingga 100 kali lipat letusan Tonga. Di masa lalu, letusan sebesar ini mengubah iklim dan bahkan menyebabkan runtuhnya peradaban. Meski ada risiko letusan gunung berapi di masa depan, para ahli mengatakan dunia tidak siap sama sekali. Michael Cassidy, ahli vulkanologi dari University of Birmingham, memperingatkan belum ada upaya yang cukup untuk menangani bencana seperti ini. Dia mengatakan, NASA dan badan antariksa lainnya menghabiskan miliaran dolar untuk pertahanan terhadap asteroid. Padahal, letusan super gunung berapi jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan tumbukan asteroid. Dan saat ini, tidak ada rencana global untuk menghadapi letusan besar, meskipun mungkin jauh lebih merusak. Letusan berskala 7 terakhir kali terjadi pada tahun 1815 di Gunung Tambora, Indonesia. Saat itu ribuan orang kehilangan nyawa hanya dalam beberapa hari. Bencana ini juga mengacaukan cuaca dan menyebabkan kekurangan pangan di seluruh dunia yang berdampak pada jutaan orang. Letusan ini merupakan yang terbesar dalam catatan sejarah, melontarkan awan partikel yang sangat besar ke angkasa. Partikel-partikel itu menghalangi sinar matahari, mendinginkan planet, dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Setahun setelah letusan dikenal sebagai tahun tanpa musim panas, suhu udara anjlok, panen gagal, kelaparan melanda, dan pandemi kolera merebak yang menyebabkan puluhan ribu nyawa melayang. Ada fakta yang mengejutkan. Letusan ini mungkin menginspirasi Mary Shelley untuk menulis Frankenstein saat harus terus di dalam ruangan selama musim panas yang sangat dingin pada tahun 1816 di Swiss. Sejak saat itu, banyak gunung berapi meletus, tapi tidak ada yang menyamai skala Tambora. Kini lebih dari 200 tahun kemudian, para ilmuwan memperingatkan adanya ancaman supervulkan baru. Letusan besar lain mungkin akan segera terjadi, dan dunia mungkin belum siap menghadapinya. Jadi sementara ilmuwan serius mendiskusikan kemungkinan letusan gunung berapi berikutnya, para ahli menyerukan tindakan segera untuk bersiap sebelum terlambat. Masalahnya letusan gunung berapi masif saat ini bisa jadi akan lebih dahsyat daripada tahun tanpa musim panas. Tidak seperti dulu, kini ada berbagai jenis perubahan cuaca dan sistem global yang lebih rapuh yang bisa membuat efeknya menjadi lebih buruk. Dr. Michael Rampino, seorang ilmuwan geologi, memperingatkan bahwa dunia saat ini lebih tidak stabil. Dan ini berarti letusan besar di zaman modern dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih parah. Tapi kali ini, gas rumah kaca dari bahan bakar fosil mungkin membuat akibat letusan seperti itu menjadi lebih dingin, bukannya lebih hangat. Jadi kita bicara soal aktivitas gunung berapi yang membahayakan umat manusia. Dr. Thomas Aubrey, seorang ahli vulkanologi, menemukan bahwa dalam atmosfer yang lebih panas dan bergejolak, gas sulfur dioksida yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi akan menyebar lebih cepat dan jauh daripada di masa lalu. Gas ini membentuk aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan menyebabkan pendinginan global. Karena partikel-partikel kecil ini akan terdistribusi lebih merata, efek pendinginannya akan lebih kuat dibandingkan pada tahun 1815. Ilmuwan atmosfer lain di Cambridge menjelaskan bahwa ukuran partikel di udara ini penting. Hal ini mempengaruhi caranya menyerap sinar matahari. Dan dalam iklim yang lebih hangat di masa depan, letusan bisa membuat pendinginan permukaan lebih kuat hingga 15%. Pada saat yang sama, masih banyak hal yang belum diketahui. Para ilmuwan dari University of Geneva mengatakan, kita baru mulai memahami dampak penuh dari peristiwa semacam itu. Sulit juga untuk memperkirakan risiko letusan gunung berapi di masa depan secara pasti, karena hanya ada sedikit data tentang letusan terdahulu. Jadi untuk memahami aktivitas gunung berapi di masa lalu, para peneliti menganalisis inti es dari Greenland dan Antartika, serta cincin pohon purba yang merupakan catatan sejarah perubahan cuaca.
Pengukuran ini menunjukkan bahwa beberapa letusan dalam beberapa ribu tahun terakhir mendinginkan planet ini untuk sementara waktu, sekitar 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Salah satu contoh paling dahsyat adalah letusan Samalas di Indonesia pada tahun 1257, yang begitu dahsyat hingga kemungkinan memicu zaman es kecil. Ini adalah periode pendinginan global yang berlangsung selama ratusan tahun. Baru-baru ini, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 di Filipina sedikit mendinginkan bumi selama beberapa tahun. Karena letusan ini terjadi pada era satelit, ilmuwan dapat mengukur dengan tepat banyaknya sulfur dioksida yang dilepaskan dan pengaruhnya terhadap atmosfer. Namun bahkan dengan alat modern seperti satelit dan instrumen seismik, para ilmuwan masih kesulitan untuk memperkirakan letusan gunung berapi besar berikutnya. Untungnya, meskipun tidak bisa memprediksi waktu pastinya, kita bisa mempelajari skenario terburuk untuk membantu otoritas bersiap. Hal ini termasuk membuat rencana evakuasi dan menimbun makanan kalau terjadi gagal panen global karena pendinginan akibat letusan gunung berapi. Perubahan pola cuaca bisa membuat gunung berapi menjadi lebih aktif. Gletser yang mencair bisa mengurangi tekanan pada magma bawah tanah yang meningkatkan kemungkinan terjadinya letusan. Ditambah lagi curah hujan yang lebih ekstrim yang makin sering terjadi dapat merembes ke dalam retakan gunung berapi dan menyebabkan ledakan kuat akibat uap. Hal ini bisa mempengaruhi gunung berapi aktif maupun tidak aktif. Karena risiko-risiko ini, para peneliti memetakan gunung berapi yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Studi mereka menunjukkan ancaman terbesar gunung berapi supervulkan ada di daerah-daerah seperti Islandia, Chili, dan Indonesia. Daerah-daerah ini merupakan tempat di mana gletser mencair dengan cepat atau curah hujan meningkat secara drastis. Sebuah studi pada tahun 2022 menemukan bahwa 716 gunung berapi di seluruh dunia, sekitar 58% dari semua gunung berapi aktif di atas permukaan tanah yang diketahui dapat terpicu oleh curah hujan ekstrim, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya zaman es kecil. Sekarang kita kembali ke letusan Hunga Tonga Hunga Ha'apai pada 15 Januari 2022. Para ilmuwan mengonfirmasi bahwa letusan ini menciptakan awan erupsi tertinggi yang pernah tercatat. Gunung berapi yang terletak di bawah laut di Pasifik Selatan ini mengirimkan awan abu setinggi 57.000 meter, lebih tinggi dari letusan yang pernah tercatat sebelumnya. Yang membuat letusan ini semakin luar biasa adalah ini merupakan yang pertama mencapai mesosfer. Mesosfer adalah lapisan ketiga atmosfer bumi. Mesosfer dimulai dari ketinggian 48.800 meter di atas bumi, tempat meteor-meteor mulai terbakar dan menghasilkan bintang jatuh. Untuk mengukur ketinggian awan erupsi, para peneliti dari University of Oxford dan Rail Space menggunakan data dari 3 satelit cuaca geostasioner. Sebelumnya, rekor untuk awan erupsi vulkanik tertinggi dipegang oleh letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang mencapai ketinggian 40.000 meter. Menariknya, pengukuran semacam ini hanya mungkin dilakukan berkat teknologi satelit modern, dan 1 dekade yang lalu, ini belum bisa dilakukan. Gunung berapi lain yang patut disebutkan dalam kaitannya dengan potensi bencana gunung berapi global terletak di semenanjung Reykjanes, Islandia. Letusan terakhirnya terjadi pada November 2024 yang mengharuskan evakuasi di daerah sekitarnya. Letusan dimulai setelah pukul 23 tanpa adanya peringatan. Gunung berapi ini mengeluarkan lava oranye dari celah sepanjang hampir 3,2 km. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi untuk sekitar 50 rumah dan tamu yang menginap di resort Spa Blue Lagoon, tujuan wisata populer di barat daya Reykjavik. Meskipun perjalanan udara tidak terpengaruh, pihak otoritas memperingatkan adanya emisi gas yang berpotensi bahaya menyebar ke seluruh wilayah semenanjung, termasuk kota di dekatnya, Grindavik. Grindavik, yang merupakan rumah bagi 3.800 penduduk, telah berulang kali menyaksikan aktivitas vulkanik dan letusan-letusan di masa lalu, bahkan merusak infrastruktur dan memaksa evakuasi. Sebagai contoh, pada Agustus 2024, sebuah retakan sepanjang 3,8 km terbuka di kawasan Zongkangigat di dekat Grindavik. Hal ini membuat otoritas mengumumkan keadaan darurat karena lava mengalir ke berbagai arah. Untungnya, Badan Meteorologi Islandia melaporkan bahwa letusan terbaru ini jauh lebih kecil daripada letusan pada bulan Agustus. Para ahli geofisika melakukan survei udara dan mendapati situasinya tampak tidak terlalu serius dibandingkan letusan sebelumnya. Saat ini, Grindavik tidak berisiko.
Namun kemungkinan perkembangan lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan. Para ilmuwan memperkirakan akan ada lebih banyak letusan gunung berapi. Frankenstein, cuaca yang sangat dingin dan bertonton lava. Apa kesamaan dari semua hal ini? Semuanya berawal dari Gunung Tambora. Gunung berapi di Indonesia ini memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga dampaknya dapat dirasakan di Swiss bahkan setahun kemudian. Dan jaraknya terpisah ribuan kilometer. Tidak lama lagi, kita mungkin akan menghadapi hal yang serupa lagi. Tetaplah di sini karena aku akan mengungkapkan tempat yang tepat di mana letusan berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025. Pada tahun 1815, Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, mengirimkan awan kolosal yang terdiri dari partikel-partikel halus ke atmosfer. Awan ini memantulkan sinar matahari yang menyebabkan pendinginan global dan bahkan tahun tanpa musim panas pada tahun 1816. Suhu udara menurun drastis, panen gagal, dan keluarga-keluarga di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan yang diperparah dengan berbagai masalah kesehatan. Fakta menarik, Frankenstein muncul karena cuaca yang sangat dingin pada musim panas tahun 1816. Penulisnya terjebak di dalam ruangan di Swiss dan menulis cerita ini untuk menghabiskan waktu. Namun itulah satu-satunya dampak positifnya. Di Inggris dan Irlandia, orang-orang kesulitan mencari makanan. Hasil panen sangat buruk tahun itu, dan tahun tanpa musim panas ini menelan banyak korban jiwa. Semua karena letusan gunung berapi di Indonesia. Meskipun banyak gunung berapi lain yang meletus sejak saat itu, tidak ada yang memiliki konsekuensi sedramatis Tambora. Namun Profesor Iklim Markus Stoffel dari University of Geneva percaya bahwa potensi letusan serius bukan hanya masalah keberuntungan. Ini hanya masalah waktu, jadi semua tergantung pada kita. Kita bisa duduk santai dan menunggu hal yang tak terelakkan, atau kita bisa mulai bersiap-siap dari sekarang. Letusan di masa depan ini akan terjadi di dunia yang sangat berbeda dengan dunia pada tahun 1815. Tidak hanya planet kita yang kini lebih padat penduduknya, tapi kita juga telah mengalami perubahan tak terelakkan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, jika kamu berpikir bahwa gunung berapi selalu menjadi sosok yang jahat, pikirkan lagi, gunung berapi sebenarnya memainkan peran penting dalam membentuk planet kita. Gunung berapi membantu pembentukan daratan, pengembangan atmosfer, dan modulasi iklim. Lihat saja Yellowstone misalnya. Ketika lava tebal merembes ke permukaan, lava tersebut menyebar ke seluruh lanskap dan mengubah area tersebut selamanya. Ketika meletus, gunung berapi melepaskan campuran lava, abu dan gas, termasuk karbon dioksida. Tapi jangan khawatir, dibandingkan dengan emisi dari bahan bakar fosil, jumlah yang dihasilkan gunung berapi sangat kecil. Yang benar-benar diawasi oleh para ilmuwan adalah sulfur dioksida, karena dapat berdampak besar pada iklim kita. Ketika letusan gunung berapi besar terjadi, letusan tersebut dapat mengirim sulfur dioksida melambung tinggi ke stratosfer yang berada sekitar 11 km di atmosfer. Sesampainya di sana, ia berubah menjadi partikel aerosol kecil yang menyebarkan sinar matahari, membantu mendinginkan planet ini. Namun efek pendinginan ini tidak langsung terjadi. Partikel-partikel tersebut dapat bertahan selama beberapa tahun dan bahkan beredar ke seluruh dunia. Saat ini kita punya peralatan khusus untuk memantau emisi sulfur dioksida dari luar angkasa. Contohnya Gunung Pinatubo di Filipina saat meletus pada tahun 1991. Gunung ini melepaskan sekitar 15 juta ton sulfur dioksida. Meskipun jumlah tersebut cukup besar, letusannya tidak sebesar letusan Tambora. Namun Pinatubo berhasil menurunkan suhu global sekitar 0,5 derajat Celcius selama beberapa tahun. Tambora di sisi lain menurunkan suhu global rata-rata sekitar minus 17 derajat Celcius. Aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan, itu nggak banyak, tapi percayalah itu membuat perbedaan. Jika planet ini menghangat sekitar 17 derajat Celcius saja, hal ini akan mengacaukan permukaan air laut. Para ahli memperkirakan bahwa kita akan melihat kenaikan hingga 20 cm pada akhir abad ini. Hal ini dapat memusnahkan banyak lahan pertanian dan habitat pesisir yang akan menjadi pukulan besar bagi banyak komunitas. Jadi mungkinkah letusan gunung berapi yang dapat mendinginkan planet ini seperti mekanisme alami yang membantu kita? Tidak juga. Meskipun mendinginkan planet, jangan tertipu dengan berpikir bahwa ini adalah jenis kesejukan yang dibutuhkan planet kita.
Pergeseran suhu seperti itu bisa sangat mengacaukan tanaman, seperti yang terjadi pada tahun 1816. Ada juga bukti bahwa letusan besar dapat mengganggu pola curah hujan yang menyebabkan kondisi yang lebih kering di wilayah monsun di Afrika dan Asia. Musim panas bergantung pada perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang dapat diubah oleh aktivitas gunung berapi. Menariknya, iklim yang lebih hangat dapat meningkatkan efek pendinginan letusan gunung berapi. Para ahli menjelaskan bahwa pembentukan dan pergerakan partikel aerosol bergantung pada kondisi iklim. Ketika suhu global meningkat, sirkulasi udara yang lebih cepat dapat menghasilkan partikel aerosol yang lebih kecil, yang lebih efektif dalam menghamburkan sinar matahari dan dengan demikian mengintensifkan efek pendinginan. Lautan juga berkontribusi terhadap dinamika ini. Permukaan laut yang menghangat menciptakan lapisan bertingkat sehingga menghambat pencampuran air hangat dan dingin, yang dapat berarti bahwa letusan gunung berapi khususnya mendinginkan lapisan laut bagian atas dan atmosfer di atasnya, menurut Stoffel. Selain itu, perubahan iklim dapat mempengaruhi sistem gunung berapi secara langsung. Mencairnya es dapat memicu lebih banyak letusan dengan mengurangi tekanan yang memungkinkan magma naik lebih mudah. Selain itu, peningkatan curah hujan yang terkait dengan perubahan iklim dapat meresap ke dalam tanah dan berinteraksi dengan magma yang berpotensi memicu letusan. Meskipun prospek periode pendinginan akibat letusan gunung berapi mungkin terlihat menguntungkan di tengah perubahan iklim, para ilmuwan memperingatkan bahwa efeknya bisa mengerikan. Konsekuensinya langsung bisa sangat parah, terutama bagi sekitar 800 juta orang yang tinggal di dekat gunung berapi aktif. Letusan besar dapat menghancurkan seluruh kota. Misalnya Campi Flegrei yang terletak di dekat Naples, Italia, menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas dan mengancam kehidupan sekitar 1 juta orang. Nah, jika kamu berasal dari Oregon, berhati-hatilah karena para ahli mengatakan bahwa negara bagian ini mungkin akan mengalami letusan gunung berapi. Apa kamu takut? Jangan takut. Sebenarnya tidak seseram kelihatannya. Biar kujelaskan alasannya. Ada lebih dari 80 gunung berapi di Oregon. Tapi kita tidak tertarik dengan satu pun dari itu karena ini adalah gunung berapi bawah laut yang kemungkinan besar akan meletus pada tahun 2025. Axial Seamount adalah gunung berapi paling aktif di barat Laut Pasifik. Namun sebagian besar tidak diketahui oleh publik karena lokasinya yang berjarak sekitar 480 km di lepas pantai dan hampir 1,6 km di bawah permukaan laut. Meskipun letusan yang akan datang diperkirakan tidak akan menimbulkan ancaman tsunami atau gempa bumi yang signifikan di daratan karena kedalaman dan jaraknya dari patahan Cascadia. Data yang dikumpulkan dari mempelajari letusannya dapat meningkatkan pemantauan kita terhadap gunung berapi yang berpotensi lebih berbahaya. Mari kita sebut saja letusan yang bersahabat, oke? Pada kenyataannya, memprediksi letusan adalah upaya yang rumit. Kita sering menjumpai berita utama yang mengkhawatirkan seperti Yellowstone akan meletus. Haruskah kita menanggapi klaim ini dengan serius? Tidak juga. Ya, Yellowstone berada di puncak gunung berapi aktif yang telah mengalami 3 letusan eksplosif besar dalam 2,1 juta tahun terakhir. Letusan terakhir terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu, dengan ledakan yang paling signifikan terjadi sekitar 631.000 tahun yang lalu, membentuk kaldera Yellowstone yang sangat besar. Tentu saja banyak orang yang penasaran apakah Yellowstone akan meletus lagi dan kapan hal itu akan terjadi. Untungnya para ilmuwan menggunakan teknik baru untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa Yellowstone tidak mungkin mengalami letusan besar dalam waktu dekat. Alasannya adalah karena magma di bawah taman ini terbagi dalam jaringan ruang-ruang yang terpisah. Meskipun masih terdapat sejumlah besar magma, namun tidak cukup saling berhubungan untuk mendukung letusan. Penelitian sebelumnya mengusulkan adanya lapisan magma masif di bawah Yellowstone, tapi temuan terbaru ini menantang gagasan tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika bawah tanah, para peneliti menggunakan teknik yang disebut magnetotellurics, yang menggunakan medan elektromagnetik alami bumi daripada gelombang seismik. Karena magma adalah konduktor listrik yang baik, metode ini sangat efektif untuk memetakan batuan cair dan memahami aktivitas bawah tanah di daerah vulkanik yang aktif. Dengan menggunakan magnetotellurics, para ilmuwan membuat peta terperinci dari magma di bawah Yellowstone, sehingga mereka dapat membuat prediksi yang lebih tepat tentang letusan di masa depan. Namun bagaimana jadinya jika letusan yang mirip dengan Gunung Tambora terjadi?
pada umumnya akan terjadi kekacauan iklim yang sangat besar. Ya, para ilmuwan terbaik sedang mencari solusi jika hal itu benar-benar terjadi, tapi mereka belum menemukannya. Jadi secara teknis, kita belum siap untuk Gunung Tambora kedua, tapi untuk saat ini, kita cukup aman. Tidak ada letusan besar yang diprediksi. Iya. Kala itu 15 Januari 2022 pukul 16.47 waktu setempat. Sebentar lagi, di sini ada yang merasakan guncangan ya. Area Pasifik Selatan akan mengalami salah satu dari letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah tercatat oleh instrumen modern. Letusannya berasal dari Hunga Tonga Hunga Ha'apai, sebuah gunung berapi bawah laut di Kepulauan Tonga. Letusannya sendiri sangat besar. Indeks eksplosivitas vulkaniknya mencapai skala 5 VEI, di mana skala maksimum adalah 8. Letusan ini sama dahsyatnya dengan bencana bersejarah Gunung St. Helens pada tahun 1980 dan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Letusannya secara mengejutkan melepaskan 10 km kubik material vulkanik dan mengirimkan lebih dari 150 juta ton uap air ke stratosfer. Uap air sebanyak ini cukup untuk mengisi 58.000 kolam renang standar Olimpiade. Selain itu, letusan ini menghasilkan arus bawah laut tercepat dalam sejarah dan memicu tsunami besar yang menghantam beberapa area hingga sejauh Peru atau lebih dari 10.000 km jauhnya dari pusat letusan. Dan kejadian ini mengorbankan setidaknya 4 nyawa dan banyak orang hilang. Yang lebih gila lagi adalah 15 menit sebelum letusan ada semacam peringatan. Tapi, seperti biasa, orang-orang mengabaikannya begitu saja. 2 stasiun seismik yang berjarak sekitar 750 km dari pusat letusan, yang dalam hal ini sebenarnya cukup jauh, sudah menangkap tanda-tandanya. Mereka menemukan bahwa itu adalah gelombang Rayleigh, yaitu jenis gelombang seismik yang bergerak di sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini disebabkan oleh retakan di dasar laut, di mana magma dan air laut mulai berinteraksi di bawah tekanan yang besar. Kemungkinan itulah yang memicu letusan dahsyat ini. Yang aneh adalah biasanya sinyal seismik vulkanik sangat kecil dan hanya dapat dideteksi di dekat gunung berapi. Tapi gelombang Rayleigh ini menjalar lebih jauh dari biasanya dan jauh lebih kuat. Ini berarti pasti ada banyak sekali pergerakan yang terjadi di bawah sana sebelum letusan terjadi. Meskipun orang-orang di permukaan bumi tidak merasakannya, sensor-sensor di kejauhan bisa menangkapnya. Penemuan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi letusan gunung berapi lebih awal di masa depan dan untuk meningkatkan sistem peringatan dini. Jika para ilmuwan dapat mendeteksi gejala awal seismik ini, mereka dapat memberikan peringatan sebelum letusan terjadi. Ini memberikan waktu untuk mengungsi dan mengurangi kemungkinan kerusakan atau cedera, terutama untuk gunung berapi bawah laut yang juga dapat memicu tsunami yang mematikan. Erupsinya memang besar, tapi dampaknya sebagian besar dapat diantisipasi. Penemuan ini mencatat betapa pentingnya data seismik untuk memprediksi dan mempersiapkan diri menghadapi bencana. Meskipun gejala awal ini tidak digunakan untuk memberikan peringatan dalam letusan kali ini, gagasan bahwa kita dapat menggunakan informasi semacam ini secara real time di masa depan benar-benar menjanjikan. Terutama untuk erupsi bawah laut yang dapat memberi kita lebih banyak waktu peringatan daripada yang kita duga. Kita memang tidak akan bisa mendengar sendiri sinyal gejala awal tersebut. Namun ada suara yang begitu keras sehingga bisa menghabisimu. Dan meskipun suara seperti ini sangat jarang ditemukan, suara paling keras yang pernah terekam nyatanya bisa berakibat fatal dalam jarak dekat. Pada tanggal 27 Agustus 1883, letusan gunung berapi Krakatau mengeluarkan suara paling keras dalam sejarah. Diperkirakan mencapai 310 desibel pada sumber suaranya. Sebagai perbandingan, intensitas suara bor tangan mencapai 98 desibel dan kebisingan yang dihasilkan mesin jet mencapai 140 desibel. Intensitas suara sebesar 180 desibel mampu menghancurkan jaringan pendengaranmu. Suara yang dihasilkan Krakatau mencapai lebih dari 170 desibel pada jarak 160 km.
dan para pelaut di atas kapal yang berjarak hanya 64 km dari sumber letusan mengalami pecah gendang telinga. Gema ledakannya begitu dahsyat sampai terdengar hingga 4.800 km jauhnya. Bahkan di sebuah peternakan di Alice Springs, Australia yang berjarak lebih dari 3.540 km, para peternak domba melaporkan mendengar apa yang mereka kira suara tembakan. Suara dari Krakatau terdengar sampai ke seluruh dunia beberapa kali, meskipun tidak ada yang mendengar suara ledakan pada jarak lebih dari 4.800 km. Lonjakan tekanan atmosfer terekam di beberapa tempat yang jauh seperti Kanada dan Inggris. Ini pasti gelombang suara yang dihasilkan oleh letusan Krakatau yang menjalar ke seluruh dunia. Intensitas suara di atas 150 desibel berpotensi menyebabkan bahaya yang mengancam jiwa. Khususnya, suara antara 170 hingga 200 desibel dapat menyebabkan kondisi yang mematikan seperti pecahnya paru-paru. Sedangkan, suara di atas 240 desibel dapat menyebabkan cedera fatal, dan kamu pasti tidak ingin mendengarnya. Aku cuma mau bilang, hal seperti ini kadang terjadi pada karakter kartun, tapi jarang menimpa orang sungguhan. Penjelasan ilmiahnya adalah, suara pada dasarnya merupakan gelombang tekanan yang dapat merambat melalui benda padat dan cair. Dan dalam kasus suara yang sangat keras, dapat menembus tubuh manusia. Jika tekanan dari suara tersebut cukup tinggi, maka dapat memecahkan gendang telinga dan organ dalam lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan dan sering kali berakibat fatal. Kamu mungkin tahu bahwa sebelum gunung berapi meletus, terkadang terjadi gempa kecil. Nah, gunung berapi sering menghasilkan suara aneh yang disebut tremor harmonik. Suara ini seperti dengungan, dan frekuensinya semakin lama semakin tinggi hingga tiba-tiba berhenti tepat sebelum gunung berapi meletus. Suara ini telah terekam di banyak gunung berapi di seluruh dunia. Namun ada yang menarik di gunung berapi Redoubt di Alaska. Getarannya begitu kuat sehingga orang bisa mendengarnya. Gunung ini seperti menjerit sangat keras tepat sebelum meletus. Menurut seorang ahli geofisika dari University of Washington, frekuensi tremor harmonik gunung Redoubt sangat tinggi sehingga nyaris tidak seperti dengungan yang rendah, dan itu adalah nada tertingginya. Semua itu karena nada tremor gunung Redoubt lebih tinggi dari gunung berapi lain yang pernah tercatat. Akibatnya, muncul pertanyaan terkait model yang telah ada yang digunakan para ahli untuk menjelaskan fenomena ini. Itulah sebabnya para peneliti harus mengusulkan model baru untuk menjelaskan getaran bernada tinggi yang tidak biasa ini. Sebagian besar gunung berapi menghasilkan suara saat gelembung magma bergetar ketika mereka naik melalui celah-celah di kerak bumi. Namun dalam kasus gunung Redoubt, para ilmuwan percaya bahwa tremor harmonik dan gempa bumi terjadi ketika magma dipaksa melalui celah sempit di bawah tekanan yang sangat besar. Magma yang kental menempel pada permukaan buatan di dalam saluran, seperti pipa yang membawa magma dari reservoir atau sebuah ruangan untuk keluar. Saat tekanan meningkat, magma bergerak ke atas. Hal ini membuatnya menempel lagi sampai tekanan memaksanya untuk bergerak sekali lagi. Pergerakan tiba-tiba ini menyebabkan gempa bumi kecil yang ketika tekanan meningkat terjadi lebih cepat dan berbaur menjadi suara yang meninggi dan terus-menerus. Jadi sebenarnya bebatuanlah yang mengeluarkan suara. Model baru ini sangatlah penting karena dapat membantu para ilmuwan untuk lebih memahami siklus letusan gunung berapi seperti gunung Redoubt. Model ini juga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang terbatas. Pada saat gunung Redoubt mulai berteriak seperti ini, gunung berapi tersebut sebenarnya telah mengalami erupsi selama beberapa hari. Jadi, tremor ini mungkin hanya memberikan peringatan selama beberapa menit atau jam sebelum ledakan berikutnya. Tremor harmonik di gunung Redoubt mencapai frekuensi yang sangat tinggi, kemudian secara menakutkan menjadi hening sebelum gunung berapi meletus lagi. Jeda ini terjadi ketika aktivitas gempa bumi melambat dan kedua sisi patahan bergeser dengan mulus satu sama lain. Mungkin saat itulah gempa bumi tidak bisa mengimbanginya lagi. Model baru ini mungkin juga berlaku untuk gunung berapi lainnya, seperti gunung berapi Soufriere Air Hills di Pulau Montserrat, Karibia.
Para ilmuwan sekarang berencana untuk menyelidiki mengapa tekanan di Gunung Redoubt terkonsentrasi di satu titik tertentu. Untuk melanjutkan penelitian mereka, para peneliti telah membuat 2 rekaman aktivitas seismik Gunung Redoubt. Rekaman pertama, selama 10 detik, memadatkan sekitar 10 menit suara seismik dan tremor harmonik yang dipercepat 60 kali. Rekaman kedua, selama 1 menit, memadatkan sekitar 1 jam aktivitas gunung ini, termasuk lebih dari 1.600 gempa bumi kecil yang terjadi sebelum letusan pertama Gunung Redoubt dengan tremor harmonik. Rekaman ini dapat memberikan info penting tentang dinamika letusan gunung berapi dan pertanda yang mendahuluinya. Terakhir kali gunung berapi ini meletus adalah sekitar 500 tahun yang lalu. Namun baru-baru ini getaran kecil semakin sering terjadi, sampai-sampai para ilmuwan mencatat lebih dari 1.000 tremor dalam sebulan. Aku sedang membahas tentang gunung berapi Supercampi Flegrei di Italia. Beberapa minggu yang lalu, daerah ini diguncang oleh gempa berkekuatan 4,4 skala Richter dengan 150 kali getaran hanya dalam 1 malam. Itu adalah gempa bumi terkuat dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Banyak penduduk setempat yang tidur di mobil malam itu. Namun di pagi hari, guncangan gempa diikuti oleh gempa lain, sedikit lebih lemah dengan kekuatan 3,6 skala Richter. Jadi, apakah Italia dalam bahaya? Gempa itu sendiri tidak cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius. Namun, gempa ini menimbulkan banyak kepanikan. Saat ini pemerintah setempat sedang menyusun rencana darurat besar. Jika hal terburuk terjadi, mereka harus mengevakuasi ratusan ribu orang. Salah satu alasannya adalah kedekatan daerah ini dengan Napoli yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa. Saat ini mereka bahkan mempertimbangkan opsi untuk membayar orang demi meninggalkan rumah mereka. Saat ini sekolah-sekolah masih ditutup di daerah Campi Flegrei. Pihak berwenang mengalokasikan lebih dari 500 juta euro untuk memastikan keamanan bangunan dan konstruksi di daerah tersebut. Peringatan kuning masih diberlakukan di wilayah yang dihuni oleh 80.000 orang ini. Ada yang disebut zona merah yang merupakan area paling berbahaya. Ada 1.250 rumah di zona merah ini. Dan semuanya akan berada dalam risiko seismik yang tinggi jika letusan terjadi. Ditambah lagi, lebih dari 2 kali lipatnya adalah berisiko sedang. Italia adalah negara yang rentan terhadap aktivitas seismik. Dan Pozzuoli adalah daerah padat penduduk yang terletak di salah satu gunung berapi super paling berbahaya di Eropa. Campi Flegrei memiliki 24 kawah bawah tanah yang tersembunyi dan gunung ini mengerdilkan Vesuvius yang lebih terkenal itu. Ya, gunung berapi yang memusnahkan kota Romawi kuno Pompei dari muka bumi pada tahun 79 Masehi. Kota ini berkembang pesat di dekat kaki Gunung Vesuvius di Teluk Napoli. Pada masa Kekaisaran Romawi awal, 20.000 orang tinggal di Pompei. Mereka berprofesi sebagai pedagang, produsen, petani, dan lain-lain. Tanah di wilayah ini kaya dan subur, sehingga ada banyak kebun buah dan kebun anggur. Anehnya, tidak ada yang tahu bahwa tanah hitam ini merupakan warisan dari letusan Gunung Vesuvius. Daerah ini merupakan tujuan musim panas favorit bagi orang-orang kaya Romawi. Sayangnya, pada siang hari, tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, semua kemakmuran ini berakhir. Puncak Gunung Vesuvius meletus, mengirimkan awan abu dan batu apung setinggi 16 km ke stratosfer. Selama 12 jam berikutnya, letusan tersebut mendatangkan malapetaka di kota. Abu vulkanik dan hujan batu apung yang sebagian diantaranya berdiameter 7,5 cm menghujani Pompei. Hal ini memaksa penduduk kota untuk melarikan diri dalam ketakutan. Sekitar 2.000 orang bersembunyi di dalam bangunan batu dan ruang bawah tanah, dilanda ketakutan. Mereka berharap untuk menunggu letusan. Siapa tahu, mungkin jika mereka memutuskan untuk meninggalkan kota segera setelah awal letusan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Angin barat melindungi kota ini dari tahap pertama letusan. Namun tak lama kemudian, awan raksasa berisi abu dan gas panas meluncur ke lereng barat Vesuvius. Awan tersebut menelan kota, membakar semua yang dilaluinya. Awan bencana ini diikuti oleh banjir lumpur vulkanik dan batu yang mengubur kota sepenuhnya.
seolah-olah gunung berapi itu memastikan tidak ada yang akan selamat. Awan gas beracun mengalir ke kota, menghabisi nyawa beberapa orang yang selamat pada tanggal 25 Agustus. Aliran batu dan abu menyusul, meruntuhkan atap dan dinding dan mengubah kota menjadi kuburan raksasa. Ketika gunung berapi super meletus, konsekuensinya biasanya berupa bencana besar. Gunung berapi super setidaknya pernah mengalami letusan dengan indeks eksplosivitas vulkanik 8, yang merupakan angka terbesar yang tercatat dalam indeks tersebut. Gunung berapi super biasanya berukuran sangat besar, tanpa kerucut sama sekali. Hal ini karena gunung berapi super biasanya merupakan sisa-sisa dapur magma raksasa yang pernah meletus dan meninggalkan kaldera. Magma ini biasanya berada di atas titik panas dan muncul ketika volume magma yang sangat besar mencoba keluar dari bawah tanah. Akhirnya, magma meledak melalui permukaan bumi. Kadang-kadang, semua magma ini terjebak, tidak bisa menembus kerak planet. Kemudian, kumpulan besar magma bertekanan berkumpul di kedalaman beberapa kilometer. Tekanannya terus bertambah karena semakin banyak magma yang berusaha naik ke permukaan. Suatu saat, letusan super pun terjadi. Letusan super terbaru terjadi di Selandia Baru. Nah, saat kukatakan terbaru, yang kumaksudkan adalah sekitar 26.500 tahun yang lalu. Saat itulah gunung berapi super di bawah permukaan Danau Taupo memuntahkan lebih dari 1.250 km kubik abu dan batu apung ke udara. Bayangkan 500.000 piramida Agung Giza terbang ke udara pada saat yang bersamaan. Begitulah dahsyatnya letusan itu. Namun, hal yang paling menarik dan membingungkan dari letusan itu adalah bahwa gunung berapi Taupo tidak meletus begitu saja seperti gunung-gunung berapi lainnya. Pada awalnya semuanya berjalan seperti biasa. Bertonton magma bertekanan menumpuk di bawah permukaan dan tekanannya semakin tinggi. Namun, setelah batuan retak dan bagian pertama lava keluar dari kawah, ada yang tidak beres, dan gunung berapi super itu pun beristirahat. Hanya beberapa bulan kemudian, letusan dahsyat mengguncang bumi. Ribuan ton lava, batu dan abu terbang tinggi ke atmosfer. Pola yang tidak biasa dari Taupo masih membingungkan para ilmuwan. Letusan di kaldera Toba, Indonesia, 75.000 tahun yang lalu adalah letusan terdahsyat dalam 2 juta tahun terakhir. Para ahli memperkirakan bahwa letusan tersebut dapat melepaskan ratusan ribu ton asam sulfat yang bahkan dapat menyebabkan pendinginan beberapa derajat pada permukaan bumi. Namun, dampaknya sulit dideteksi karena gletser yang menutupi permukaan bumi setelahnya. Ada juga beberapa gunung berapi super yang disebut sebagai gunung berapi super yang belum sesuai dengan namanya karena belum pernah menghasilkan letusan super. Sebagai contoh, pada tahun 1883, gunung berapi Krakatau di Indonesia meletus. Kekuatan letusannya merobek dinding gunung berapi, dan air laut yang dingin masuk ke bagian dalamnya yang meleleh. Perbedaan suhu tersebut membuat gunung berapi itu meledak dengan dentuman yang memekakan telinga. Ledakan itu terdengar jelas hingga 4.828 km jauhnya di Australia. Ledakan itu membuat gunung ini mendapat gelar sebagai suara paling keras dalam sejarah. Namun, meskipun konsekuensi dari peristiwa ini benar-benar dahsyat, ternyata letusan ini tidak cukup kuat untuk disebut sebagai letusan super. Letusan ini hanya memiliki indeks eksplosivitas vulkanik 6. Lalu ada juga Mauna Loa. Ini adalah gunung berapi perisai yang berarti tidak akan menghasilkan letusan eksplosif. Namun ukurannya yang besar membuat gunung berapi monster ini sangat berbahaya. Saat ini gunung berapi ini tampak damai dengan lingkungannya. Peralatan penelitian tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas di Mauna Loa. Tapi jika Mauna Loa tiba-tiba meletus, aliran lava dapat mencapai lautan dan tempat-tempat yang paling padat penduduk dan turis, seperti Kapten Cook dengan sangat cepat, yakni hanya dalam hitungan jam. Terakhir kali gunung berapi ini meletus, laharnya sampai ke pinggiran Hilo di sisi lain pulau. Disitulah Universitas Hawaii berada. Untungnya, orang-orang mendapat peringatan beberapa minggu untuk bersiap-siap menghadapi bencana. Sepanjang sejarahnya, Mauna Loa telah meletus secara teratur, hampir setiap 6 tahun sekali. Sisi baiknya, gunung berapi di Big Island termasuk Mauna Loa tidak terlalu bergejolak. Itu karena gunung-gunung ini adalah gunung berapi perisai. Gunung berapi ini dinamakan demikian karena tidak terlalu tinggi dan menyerupai perisai prajurit
yang diletakkan mendatar di atas tanah. Gunung berapi perisai dibentuk oleh lava yang sangat cair. Lava ini mengalir lebih jauh dan membentuk aliran yang jauh lebih tipis daripada lava yang meletus dari gunung berapi strato yang berbentuk kerucut dan tinggi seperti Krakatau yang terkenal di Indonesia. Jadi, jika Mauna Loa meletus, mungkin tidak akan ada awan abu atau bertonton puing. Yang paling berbahaya adalah lava, karena Mauna Loa adalah gunung berapi perisai. Lava yang keluar dari gunung ini sangat cair dan banyak yang memungkinkannya mengalir jauh dan cepat. Ketika kita berpikir tentang gunung berapi aktif, satu wilayah muncul dalam benak kita. Cincin api di Samudra Pasifik. 3/4 gunung berapi di bumi berada di dalam sabuk ini. Bandingkan area ini dengan Australia yang tidak memiliki aktivitas gunung berapi. Benua Eropa juga tenang, atau setidaknya kita suka berpikir demikian. Dapatkah kamu menebak apa gunung berapi paling aktif di Eropa? Kalau kamu memikirkan Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia, kamu benar. Gunung berapi ini telah meletus sekitar 200 kali dan tidak pernah tidur dalam beberapa dekade terakhir. Letusan terakhir kali terjadi pada bulan Agustus 2023. Gunung-gunung tertinggi di Mediterania ini berusia 0,5 miliar tahun. Namun di Islandia, ada gunung berapi yang jauh lebih muda. Gunung ini mulai beraksi pada tanggal 10 Juli 2023. Sore harinya, 3 celah muncul di tanah di semenanjung di barat daya pulau. Ini berada di dasar sebuah puncak gunung kecil, namanya berarti domba jantan kecil dalam bahasa lokal. Gunung berapi ini memuntahkan lava cair ke udara dan ada gumpalan gas di daerah tersebut. Tapi komunitas ilmiah tidak terkejut dengan peristiwa itu. Mereka sudah tahu banyak tentang hal di daerah vulkanik yang membentang antara kota-kota Reykjavik dan Keflavik. Namanya sulit diucapkan ya, kayak nggak ada huruf vokalnya gitu. Gunung itu sudah meletus selama 2 musim panas sebelumnya. Aktivitas ini terjadi setelah 8 abad tidak aktif. Pada hari-hari menjelang letusan terakhir, para ahli seismologi, ilmuwan yang mempelajari gempa bumi, mencatat lebih dari 12.000 getaran. Ketika tanah terbuka pada bulan Juli, celah-celah itu panjangnya lebih dari 2,4 km. Keesokan paginya, 2 di antaranya menutup. Semua lava sekarang keluar dari celah terakhir. Celah itu tumbuh menjadi kerucut yang memanjang, bentuk paling sederhana dari gunung berapi yang kita kenal. Lava segera memenuhi kawah yang besar, tingginya hampir 30 meter dalam 1 minggu pertama, dan masih terus bertambah. Pada malam ketika letusan dimulai, lava menyebar ke segala arah. Jelaganya membakar lumut kering di sekitarnya dan otoritas setempat menutup daerah sekitar. Ada gas beracun dari gunung berapi dan asap dari lumut yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berbondong-bondong datang ke daerah tersebut. Setelah seminggu, mereka menyatakan bahwa area tersebut aman. Pengunjung pun datang untuk menyaksikan kelahiran gunung berapi termuda di Eropa. Bentuk pariwisata ini cukup berkembang di Islandia. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan gunung berapi aktif. Negara api dan es ini memiliki lebih dari 130 gunung berapi. Sekitar 30 di antaranya aktif loh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah wisata gunung berapi aman? Di Islandia aman, pihak berwenang negara ini meneliti dan terus memantau semua titik api. Pulau ini dipenuhi dengan beberapa lusin stasiun seismik dan ini membantu para peneliti memprediksi letusan di masa depan secara akurat. Layanan darurat sudah terbiasa dengan peristiwa semacam ini, mereka dapat dengan cepat menutup zona bahaya. Inilah yang terjadi pada tahun 2010. Sebuah gunung berapi di selatan Islandia yang namanya sulit diucapkan oleh semua orang meletus. Gunung ini memuntahkan gumpalan uap dan abu setinggi 11 km, bukan waktu yang menyenangkan untuk menjadi pelancong udara. Angin membawa gumpalan uap besar itu ke arah tenggara menuju Eropa Utara. Banyak negara menutup wilayah udara mereka selama beberapa hari untuk alasan keamanan. Gunung berapi itu meletus pada bulan Maret, tapi bumi sudah berguncang sejak Januari di tahun yang sama. Jadi ahli seismologi tahu bahwa letusan akan segera terjadi. Karena termasuk gunung berapi termuda di benua ini, infrastruktur wisata sudah ada di sana. Pengunjung dapat meninggalkan mobil mereka di tempat parkir yang telah ditentukan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan selama 5 jam.
Perjalanan mengarah ke dek pengamatan, wisatawan berada sangat dekat dengan pusat gempa sehingga mereka dapat merasakan kabut panas dari kawah. Pemandangan ini paling mengesankan pada malam hari, keselamatan tidak pernah menjadi masalah. Para ilmuwan secara teratur memetakan peta bahaya yang menguraikan batas-batas ladang lava. Dengan cara ini pengunjung yang mematuhi aturan tidak akan pernah berada dalam bahaya. Lebih dari seminggu setelah letusan dimulai, sebagian kawah runtuh, lahar mengalir menuruni bukit ke arah barat gunung berapi. Sungai yang megah dan panas membara ini adalah lava yang bergerak lambat. Para ilmuwan mengkategorikannya sebagai tipe AA, istilah dari Hawaii. Istilah ini menggambarkan lava basaltik yang memiliki permukaan kasar dan rapuh. Alirannya terdiri dari pecahan blok lava yang disebut klinker. Klinker berjatuhan saat lava mengalir dan memperlihatkan area yang panas. Bagian lava yang lebih dingin berwarna abu-abu dan hitam. Ketika bergerak maju, lava ini menghasilkan suara yang khas seperti pecahan kaca. Hampir sebulan setelah letusan gunung berapi baru, kita mendapatkan rekaman udara dari fenomena yang menarik ini. Sebuah tornado terbentuk tepat di atas aliran lava. Hal ini terjadi karena suhu yang tinggi di daerah tersebut. Ketika kondisinya tepat, kolom udara panas dapat dengan mudah berubah menjadi tornado mini. Para ilmuwan mengamati peristiwa serupa terjadi selama letusan gunung Kilauea tahun 2018 di Hawaii. Ladang lava di pulau terbesar kedua di Eropa menceritakan kisah penciptaan Islandia. Pulau ini berada di atas tempat pertemuan lempeng Amerika Utara dan Eurasia. Lempeng tektonik adalah bongkahan besar batuan dari lapisan paling luar bumi. Kira-kira ada 20-an lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tersebut bertumpu pada lapisan batuan yang sebagian meleleh. Semua lava yang kita lihat di permukaan memulai perjalanannya di sini. Bisa dibilang bahwa ini piring mengapung yang berada di batuan cair. Batas-batasnya tidak stabil. Ketika bergesekan satu sama lain, kedua lempeng itu melepaskan sejumlah besar energi. Pembentukan gunung berapi adalah salah satu hasilnya, dan ini adalah tempat di mana batuan cair bergerak naik ke permukaan. Islandia mulai terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lempeng tektonik di bawah lautan memisahkan diri. Lava yang menumpuk di permukaan cukup banyak untuk menciptakan tanah yang kokoh. Batuan kuno ini berada di bawah ombak saat ini. Ketika lava baru mencapai permukaan dan mendingin, lava tersebut mendorong batuan tua menjauh dari pusat pulau. Itu sebabnya bagian tertua Islandia tidak berumur 60 juta tahun, melainkan hanya 16 juta tahun. Ladang lava aktif di negara ini masih muda dalam hitungan geologi, beberapa di antaranya berusia di bawah 1000 tahun. Para ilmuwan menganggap pulau ini sebagai titik panas gunung berapi, hampir sepertiga dari lava basaltik yang mencapai permukaan bumi dalam sejarah yang tercatat berasal dari letusan Islandia. Retakan-retakan seperti yang terjadi sebelum letusan tahun 2023 meliputi 30% dari negara Nordik ini. Karena alasan ini, hanya 1/4 dari pulau itu yang bisa dihuni. Viking Norse adalah orang pertama yang menetap di Islandia pada awal abad ke-10. Alam memberikan sambutan yang meriah kepada mereka. Hanya beberapa tahun setelah kedatangan mereka, orang-orang ini menyaksikan salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Bangsa Viking datang dari wilayah tanpa gunung berapi, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini orang Islandia sudah terbiasa dengan peristiwa seperti itu. Ini bagus karena tanah mereka memasuki era baru aktivitas vulkanik. Para ahli vulkanologi menduga bahwa kejadian baru-baru ini merupakan pengantar untuk letusan yang lebih sering terjadi selama beberapa dekade. Semenanjung yang menjadi rumah bagi gunung berapi termuda di bumi hanya berjarak 11 km dari barat daya ibu kota Islandia. Gunung ini sudah tidak aktif sejak lama. Letusan yang terjadi saat ini menjadi mengingat bahwa proses alam yang menciptakan Islandia masih berlangsung. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan bahwa ada hubungan historis antara letusan gunung berapi di utara Eropa dan gletser. Planet kita telah mengalami setidaknya 5 zaman es. Ini adalah periode yang sangat panjang ketika suhu rata-rata di bumi menurun. Hasilnya adalah meluasnya lapisan es di seluruh Eropa Utara dan Amerika Utara.
Zaman es terakhir berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Para peneliti masih mencoba untuk memahami sepenuhnya bagaimana periode glasial ini memengaruhi aktivitas vulkanik. Mereka menduga bahwa berat semua es itu mengganggu aliran magma di bawah tanah. Ketika gletser mencair, tekanannya terangkat. Ini membuat lava lebih mudah mengalir ke atas permukaan dan meledak. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentyre menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi dua. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County.
Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu da Vasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya dan ternyata botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas, dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang. Jauh sebelum rumah ini didirikan, bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi.
Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah. Kejadian ini berlokasi di Islandia pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 20:45. Sekitar 30 km ke barat daya ibu kota, magma tiba-tiba keluar menembus permukaan dari bawah tanah. Air mancur lava membara pun menyinari langit malam. Gunung berapi di lembah ini akhirnya terbangun setelah tidur nyenyak hampir selama 800 tahun. Gunung berapi terbagi menjadi 3 kategori: aktif, dorman, dan punah. Sekitar 1.900 gunung berapi di seluruh dunia dianggap aktif. Berarti gunung-gunung ini pernah meletus baru-baru ini dan kemungkinan akan meletus lagi dalam waktu yang relatif dekat. Gunung berapi dorman sudah lama tidak meletus, tapi masih bisa meletus di masa depan. Bisa dibilang, gunung seperti ini sedang tertidur. Sementara yang punah, gunung berapi seperti ini tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam lebih dari 1 juta tahun. Letusan di Islandia tidak super besar, dan ini semua terjadi 10 km dari kota terdekat, jadi tidak memakan korban. Banyak orang bahkan datang melihat dari dekat, sementara pengunjung pemberani mencoba menggoreng telur dan daging di atas lava. Hati-hati, jangan sampai sarapanmu gosong. Suhu lava bisa sampai lebih dari 1250 derajat Celcius. Lava membakar apapun yang ada di hadapannya. Namun, lava juga menghasilkan tanah paling subur untuk pertanian. Awalnya, letusan ini mengeluarkan jumlah lava yang relatif kecil. Tapi rupanya terus menyebar melintasi lembah ke arah sebaliknya, membentuk semacam perisai yang terus membesar. Kita tak pernah bisa memprediksi secara pasti seberapa cepat aliran lava yang keluar sampai kita benar-benar di depannya. Semua tergantung pada tingkat kekentalannya dan seberapa curam kemiringan gunungnya. Lava dapat mengalir perlahan, sekitar 6 meter per menit, sedikit di bawah rata-rata kecepatan berjalan manusia. Tapi juga bisa mengalir secepat 50 km per jam. Orang tercepat di bumi pun tidak bisa kabur darinya. Tapi, lava bahkan bukan aspek paling berbahaya dari gunung berapi, melainkan gas beracun yang dimuntahkan bersama letusan. Gas ini menyebar lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan aliran lava. Untungnya, dalam kasus Islandia, angin meniupkan gas ini menjauh dari area perumahan. Para ilmuwan tidak terkejut melihat gunung berapi ini meletus. Mereka tahu itu akan terjadi. Gempa bumi yang kian kuat telah mengguncang daerah ini selama 15 bulan terakhir. Ada 50.000 gempa bumi hanya dalam 3 minggu menjelang letusan, alias 100 gempa per jam. Gunung berapi itu telah aktif sejak Maret dan para ahli geologi mengatakan ini bisa berubah menjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan berdekade-dekade letusan konstan di area tersebut. Gunung Shasta termasuk dalam 5 gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, sehingga para ahli geologi terus mengawasinya. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 1250. Kamu pasti belum lahir saat itu. Gunung berapi ini meletus setiap 600 hingga 800 tahun sekali, yang artinya kalau dihitung, jatuh temponya dekat-dekat sekarang ini. Sekitar 1 jam dari Portland, Oregon, terdapat gunung berapi aktif yang terakhir meletus pada abad ke-19. Saat meledak terakhir kali, para ilmuwan berpikir gunung itu akan menghasilkan jumlah abu dan debu yang lebih besar. Keduanya dapat menyebabkan listrik padam dan membuat air di sana tidak aman untuk diminum. Tapi, para ahli terus memperhatikan Gunung Hood agar mereka dapat memberikan peringatan dini, sehingga warga bisa bereaksi tepat waktu. Kilauea
adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Gunung ini sudah meletus terus-menerus sejak tahun 1983, menjadikannya salah satu letusan terpanjang yang dikenal di bumi. Ini gunung berapi termuda di Hawaii. Gunung berapi dapat memakan waktu ribuan tahun untuk terbentuk, tapi beberapa gunung dapat muncul seketika dalam semalam. Gunung berapi di Meksiko seketika meletus di dataran terbuka pada tahun 1943 dan mulai tumbuh dari sana. Dalam setahun, tingginya mencapai 450 meter. Saat letusan akhirnya berhenti, 9 tahun kemudian, tinggi gunung ini mencapai lebih dari 2.800 meter. Gunung Fuji adalah simbol populer Jepang. Gunung Fuji terakhir meletus pada 1707 dan itu mengirim semburan batu yang terbawa sampai 100 km jauhnya. Jika letusan serupa terjadi hari ini, Tokyo akan menjadi korbannya. Gunung Fuji terletak tepat di atas cincin api, wilayah berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik yang dipenuhi gunung berapi aktif dan gempa bumi. Jarak dari satu ujung ke ujung satunya hampir mencapai 40.000 km. Cincin ini bisa melingkari khatulistiwa bumi. Pada Januari 2020, gunung berapi Taal di Filipina mulai memuntahkan lava, mengirim kepulan abu 1 km jauhnya ke langit. Letusan ini bahkan memicu fenomena langka, badai kotor, yaitu awan asap di atas gunung berapi yang menghasilkan petirnya sendiri. Peluang tsunami vulkanis juga tinggi. Tsunami ini biasanya disebabkan gerakan tektonik yang terjadi akibat aktivitas vulkanis. Taal telah meletus lebih dari 30 kali dalam 450 tahun terakhir. Gunung berapi di Ekuador ini terakhir meletus pada 2016. Para ilmuwan berpikir, gunung ini menunjukkan sejumlah tanda dini pergerakan magma. Ini adalah gunung stratovulkan aktif. Tipe gunung berapi berbentuk kerucut yang tepinya curam. Gunung ini terbentuk dari lava lengket yang tidak mengalir dengan mudah. Lava itu mengelilingi lubang, mendingin, dan menumpuk sehingga membentuk dinding yang curam ini. Jenis gunung ini lebih cenderung menghasilkan letusan eksplosif, seperti yang kita lihat di film. Ruapehu adalah taman nasional tertua di Selandia Baru. Negeri vulkanis ajaib tempat kamu dapat melihat kawah-kawah beruap, danau yang megah, dan formasi batuan yang unik. Ruapehu terakhir meletus pada 2007 dan telah meletus 10 kali sejak pertengahan abad ke-19. Tapi aspek berbahaya yang keluar dari gunung berapi bukan cuma letusan, aliran lava, dan gas beracun. Ada juga yang namanya lahar, semacam lumpur vulkanis berpuing. Di antara letusan, salju meleleh dan danau terbentuk di kawah gunung berapi. Jika letusan terakhir membawa lumpur, abu, dan batu ke danau ini, isinya pun akan penuh. Saat itu terjadi, cuma bendungan sementara yang mampu menahannya. Indonesia punya jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, termasuk salah satunya yang bernama Anak Krakatau, alias The Son of Krakatoa. Orang tuanya yang terkenal terletak tak jauh dari sana. Tsunami besar pada tahun 2018 membangunkan si junior sebagian. Hal ini membuat cemas sebab sang senior pernah mengeluarkan salah satu letusan terkuat yang pernah disaksikan bumi pada tahun 1883. Bunyi letusan Krakatau adalah suara paling keras yang pernah terdengar. Orang-orang yang jaraknya lebih dari 3.300 km dapat mendengar ledakan ini. Gelombang suaranya mengelilingi dunia 7 kali, dan para ilmuwan mengatakan sulit untuk memprediksi pola erupsi gunung berapi ini. Gunung Yasur di Vanuatu adalah salah satu dari beberapa gunung berapi di dunia tempat kamu bisa melihat danau lava. Wisatawan bahkan berkunjung demi mengintip lewat tepi dan melihat danau yang membara dan menggelegak di bawahnya. Nah, jika aktivitas vulkanisnya naik ke level 3 dan 4 dari 5, berarti akan ada gempa bumi yang lebih intens, getaran vulkanis, atau semburan uap, gas, dan debu. Saat itu, tempat ini barulah ditutup, karena siapa yang berani? Gunung berapi di Republik Demokratik Kongo ini punya danau gunung berapi yang paling aktif dan paling besar di dunia. Dan semua lavanya adalah cairan yang unik. Artinya, pergerakannya lebih cepat dan lebih jauh dibanding hal lain yang keluar dari sebagian besar gunung berapi.
Gunung ini jelas tak termasuk di antara yang tertinggi. Tapi Erta Ale di Ethiopia terbilang unik karena punya danau lava yang hampir konstan. Ini super langka. Penduduk setempat menyebutnya gunung berasap karena danau lavanya sering menyebabkan letusan. Gunung berapi ini berada di dekat Depresi Danakil, salah satu tempat terpanas di bumi. Merapi telah meletus secara teratur sejak pertengahan abad ke-16. Gunung berapi ini membantu para ilmuwan melakukan penelitian penting tentang cara kerja letusan, sehingga mereka dapat memperingatkan orang tepat waktu. Setelah dorman untuk sementara waktu, gunung berapi di Meksiko Tengah ini kembali hidup pada tahun 1994. Sejak itu, gunung ini memproduksi aliran lumpur besar dan ledakan kuat dalam kurun waktu yang tidak terduga. Dahulu, letusan besar dari gunung raksasa ini mengubur seluruh kota dan piramida kuno. Bayangkan, kamu sedang menginap di hotel dan bangun menghadap pemandangan indah dari gunung berapi besar yang diselimuti sungai lava membara dan awan abu. Saat panasnya hilang, para pengunjung mendatangi area di Guatemala ini demi memanggang marshmallow di sana. Salah satu gunung berapi paling aktif di bumi terletak di sebuah pulau kecil di utara Sisilia. Stromboli meletus sedikit-sedikit secara rutin sambil mengeluarkan lava bersinar dari lubang di dalam kawah. Tak jauh dari sana ada Etna, gunung berapi paling aktif di Eropa dan salah satu yang terbesar di dunia. Oh iya, bumi jelas bukan satu-satunya planet yang punya gunung berapi. Gunung berapi terbesar di tata surya kita terdapat di Mars. Ukurannya setara negara bagian Arizona atau hampir 2 kalinya Kalimantan Tengah. Dan tingginya hampir 3 kali lipat Gunung Everest. Waduh, jangan melirik ke bawah ya.